Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama mempersiapkan hati kita sebelum kita akan beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan kita, Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Mari sembah Tuhan, mari agungkan namanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kedahsyatan Tuhan dan juga kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa ke mezbah-Mu.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Hanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami puja dan tinggikan. Kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, hanya Engkau satu-satunya Allah kami. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ini hati kami Tuhan, yang kami bawa ke dalam mezbah-Mu. Biarlah hati kami memuji dan menyembah Engkau. Kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kedahsyatan-Mu, karena pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah beri bagi kami. Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau diingatkan dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, seringkali ada begitu banyak dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami pada pagi hari ini untuk menghadap Engkau, Allah yang kudus, pencipta langit dan bumi. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Mari tinggikan dan muliakan namanya sebab Dia satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersorak dan mari bersukacita di dalam Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Dialah kekuatan kita dan juga gunung batu perlindungan kita. Mari bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku
pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bermazmurlah bagi Tuhan, sebab Dialah gunung batu dan juga keselamatan bagi setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, saudara yang terkasih. Walaupun bumi bergoncang dan juga gunung-gunung beranjak, namun Dia tetap Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang kasih setianya tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mengarahkan kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh membentuk setiap hidup kita. Tuhan yang boleh menyelidiki dan juga mengevaluasi setiap hati kita. Dan biarlah Dia boleh mendapati kita setia sampai pada akhirnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Engkau tahu siapa dan apa kami. Ini hidup kami bawa kepadamu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara yang terkasih, mari berjuang bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup yang kita jalani, kita menyadari bukanlah sebuah kehidupan yang mudah. Tapi ingatlah, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Teruslah kerjakan keselamatan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita, sehingga setiap kita boleh siap menyambut kedatangannya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Daud. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam kebaktian online kita hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga, jemaat, dan teman-teman kami. Walaupun situasinya berbeda saat ini, kami berada di rumah, tetapi itu tidak mengurangi niat dan hati kami untuk kami boleh menyembah Engkau. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami. Buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Dan kami rindu firman-Mu itu mengubah seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kan seri pembahasan Injil Markus, dan kita sudah sampai di Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-32. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-32. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tema firman Tuhan hari ini ialah, sudahkah kita siap sedia? Melakukan sesuatu atau menghadapi sesuatu yang penting itu membutuhkan persiapan yang baik dan matang.
Seorang guru misalnya, ia akan mempersiapkan dan mempelajari setiap materi-materi pelajaran sebelum ia akan mengajar di kelasnya. Seorang atlet, dia perlu mempersiapkan fisik yang prima dengan berbagai macam pola latihan sebelum bertanding. Bahkan seorang pengusaha perlu menyiapkan berbagai macam rencana dan kreativitas untuk menghadapi persaingan dan kesulitan yang akan dihadapinya ke depan. Atau seorang koki, juru masak, dia perlu menyiapkan bahan-bahan makanan dan alat-alat yang akan dipakai untuk dia akan memulai memasak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, persiapan merupakan hal yang penting. Dan bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ketika kita melakukan hal-hal itu tanpa adanya persiapan. Saya yakin semua akan hancur dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terpenting di dalam hidup kita saat ini? Sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita pasti akan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan dengan rencana-rencana atau kemungkinan-kemungkinan yang lain yang sudah kita siapkan. Misalnya kita sudah menyiapkan asuransi untuk diri kita, keluarga kita, dan persiapan-persiapan lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Adakah kita sudah siap sedia dan mempersiapkan diri kita? Di dalam pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 32 ini adalah kelanjutan pewahyuan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ini adalah bagian puncak dari peristiwa akhir zaman yang ditulis oleh Markus dalam bagian ini. Di mana setelah semua tanda-tanda itu, yaitu penderitaan, siksaan yang berat, Mesias-Mesias palsu, dan kesengsaraan itu, setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Di dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-25 melukiskan peristiwa gangguan yang akan terjadi di langit ketika Yesus datang. Akan terjadi kekacauan tatanan di dalam atau di alam semesta ini. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya karena sinar dari keduanya itu kalah dibandingkan dengan sinar kemuliaan anak manusia itu, yaitu Yesus. Bintang-bintang di langit yang dari semula menjaga tempat dan geraknya secara teratur akan berjatuhan bagaikan daun-daun di musim gugur, dan kuasa-kuasa yang ada di langit itu akan goncang. Nah, Tuhan Yesus akan datang dalam keilahian dan kemanusiaannya, sama seperti ketika ia naik ke sorga. Dia datang dalam roh dan tubuh kebangkitannya, dan secara kasat mata semua orang akan melihatnya, karena Tuhan Yesus menyatakannya secara terbuka kepada semua orang. Dia akan datang dengan penuh kemuliaan, dengan kekuasaan dan kemenangannya. Berbeda dengan kedatangannya yang pertama. Tuhan Yesus akan datang di dalam tubuh kemuliaan dan keagungan. Awan-awan di langit akan menjadi keretanya, dan dia datang diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Tuhan Yesus datang. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan semua atau umat pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dia mengumpulkan orang-orang pilihannya yang sudah tertebus dari segala zaman yang lalu maupun yang sekarang, dari seluruh penjuru bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan, akan terjadi transformasi atau perubahan rupa orang-orang kudus yang masih hidup. Suatu tubuh kebangkitan yang berbeda dengan tubuh yang kita miliki sekarang ini. Dan kali ini Tuhan datang untuk menghakimi dunia ini. Makanya di ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29, Tuhan Yesus memberi suatu perumpamaan tentang pohon ara.
Makna perumpamaan ini ialah waktu itu akan segera datang. Waktu kedatangan Tuhan itu akan datang. Ketika melihat tanda-tanda itu terjadi, ini artinya bahwa waktunya atau kesudahannya sudah dekat, sudah hampir datang. Dan lalu pada ayat yang ke-30, Yesus mengaitkan hal ini dengan penggambaran Yerusalem yang akan hancur. Dan benar, pada tahun 70 Yerusalem hancur. Nah, peristiwa ini digunakan oleh Yesus sebagai lukisan pendahuluan yang memberikan gambaran awal tentang akhir zaman dengan segala ciri-ciri hakikinya. Ayat 31 dikatakan, Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yesus tidak mengatakan hal-hal ini hanya untuk menakut-nakuti mereka. Tidak. Ini merupakan pernyataan rencana Allah yang sudah ditetapkan. Dia katakan langit dan bumi akan berlalu, akan lenyap. Semua yang ada di muka bumi ini akan hancur, akan lenyap pada akhir zaman. Tetapi perkataan Yesus tidak akan berlalu. Itu tetap selama-lamanya. Artinya tidak satu pun dari nubuat-nubuat ini akan gagal untuk digenapi pada waktunya nanti. Semuanya akan terjadi. Hal ini tidak dapat diubah dan itu pasti akan terjadi. Nah, mengenai hari atau saat kedatangan Tuhan Yesus itu, tidak seorang pun tahu kapan harinya atau kapan jamnya. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja yang mengetahui dan tahu tentang hal ini. Ini bukan berarti bahwa Yesus tidak maha tahu. Ia tetap mengetahui segalanya, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai seorang manusia sejati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita mencari tahu dengan perhitungan spekulatif kapan Tuhan Yesus akan datang. Yesus dengan tegas menyatakan tidak seorang pun yang tahu. Yang perlu tahu dan yang dapat tahu kapan waktunya. Penentuan waktunya adalah rencana Allah Bapa. Tugas kita adalah mempersiapkan diri kita dan melayani Allah dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Belajarlah untuk menunggu datangnya masa itu dengan cara yang benar. Jadi berdasarkan keyakinan kita kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, kita harus menolak semua teori yang meragukan kedatangannya yang akan datang. Peristiwa kedatangan Tuhan Yesus adalah pasti. Memang ada orang yang terlalu berani. Mereka meramalkan atau memberi argumentasi tentang waktu kedatangan Tuhan yang kedua dengan cara-cara tertentu yang katanya berdasarkan Alkitab. Namun mereka yang mengaku berdasarkan Alkitab itu harus tahu bahwa Alkitab sendiri tidak pernah memastikan kapan waktu kedatangan Kristus. Itu tertulis jelas di dalam Injil Markus ini pasal 13 ayat yang ke-32 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-7. Karena itu mari kita senantiasa waspada. Kita menjauhi pengajar-pengajar sesat yang demikian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita tidak mengetahui waktu yang tepat kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, namun kita perlu memiliki sikap yang benar di dalam menyambut kedatangannya. Hal ini perlu karena tidak sedikit orang yang mengambil sikap yang salah, dan sejarah gereja telah berulang kali menyaksikan adanya kesalahan yang sama di seluruh dunia yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat. Itulah sebabnya dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Tuhan Yesus tidak lupa menegaskan sikap yang benar yang harus dimiliki dan dilakukan oleh umatnya dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Nah, setelah kita melihat rangkaian nubuat tentang peristiwa akhir zaman ini, apa yang mesti kita lakukan atau sikap kita bagaimana?
Yang pertama yaitu pastikan pelita kita harus tetap menyala. Sungguh menyedihkan gambaran tentang gadis-gadis bodoh yang diceritakan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mereka telah lama menanti dan merindukan kedatangan mempelai laki-laki tersebut. Namun pada saat yang dirindukan tersebut tiba, mereka tidak siap menyambutnya karena pelita mereka tidak menyala. Mereka kekurangan minyak untuk menyalakan pelita tersebut. Karena itu jangan sampai kita seperti gadis-gadis bodoh tersebut. Kita harus seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang pelitanya tetap menyala. Biarlah kita terus memelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan setiap hari, serta tekun bersekutu, beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Yang kedua, bekerjalah dengan setia. Tuhan tidak menginginkan kita menantikan Dia dengan cara yang pasif, tetapi harus aktif dengan melakukan segala tugas yang telah dipercayakannya kepada setiap kita. Kesetiaan itu berbicara tentang keteguhan hati. Bagaimana kita menjaga sebuah kondisi agar tidak berubah dan tidak menyimpang dari yang seharusnya. Memang harga untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan itu mahal. Seringkali kita harus mengorbankan kesenangan diri kita, kenyamanan kita, dan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Nah, tidak ada tugas dan pekerjaan yang kurang mulia bila kita kerjakan di dalam Dia. Seperti kata firman Tuhan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Biarlah kita setia mengerjakan segala sesuatunya dan tetap setia kepada Tuhan apapun situasi dan keadaan hidup kita. Sehingga suatu saat Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Lalu yang ketiga, yang mesti kita lakukan untuk menantikan dan mempersiapkan diri kita ialah siap sedialah selalu. Kita harus siap sedia karena kedatangannya kelak tidak terduga, tidak seorang pun yang tahu. Segala sesuatu akan berjalan secara rutin sebagaimana kehidupan normal sehari-hari berlangsung. Ketika Yesus datang untuk menjemput umatnya ke surga, kita harus ada dalam keadaan yang siap sedia. Persiapan rohani tidak bisa dibeli atau dipinjam pada menit-menit terakhir hidup kita. Setiap kita bertanggung jawab atas kerohanian kita masing-masing. Ini berbicara tentang sikap, ini berbicara tentang keseriusan kita dan ketaatan kita. Nah, adakah kita telah mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh? Kalau perkara duniawi saja kita bisa siapkan, mengapa tidak dengan perkara-perkara surgawi yang bernilai kekal? Sekarang kita hidup di zaman yang menantang, yang akan segera mengalami perubahan-perubahan yang mengejutkan di luar pemikiran kita. Siapa sangka di tahun 2020 kemarin dan tahun ini tahun 2021 kita mengalami pandemi virus corona yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Nubuatan dari ribuan tahun lalu bisa menggambarkan kondisi dunia saat ini dengan sangat tepat. Dan seharusnya iman kita itu mendapatkan banyak penguatan dari peristiwa-peristiwa itu. Di satu sisi, terbukti bahwa Allah bukan saja memiliki kuasa untuk menubuatkan tentang masa depan, tetapi juga bahwa Dia adalah Allah yang sangat baik. Dia sangat baik dan peduli, sehingga memberitahukan lebih dahulu rencana-rencananya kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan diri kita.
Saya akan menutup bagian firman Tuhan ini dengan satu cerita. Suatu kali seorang dokter Kristen di London, di Inggris, menceritakan Injil keselamatan kepada pembantunya yang masih belum mau percaya. Dia kemudian menjelaskan bahwa kelak Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang percaya dan menghukum mereka yang tidak percaya. Di dalam akhir pembicaraannya dan bersiap-siap untuk tidur, sang dokter berkata serius kepada pembantunya ini. Dia berkata, "Jika Kristus datang kembali, engkau boleh memiliki rumah ini secara gratis." Pembantunya kaget, bercampur senang. Sang dokter pun berkata, "Kamu juga boleh memiliki mobil saya." Pembantunya tambah kaget, saudara. Dokter pun berkata lagi, "Kamu juga bisa memiliki perabot dan barang-barangku dan semua uangku yang ada." Kata dokter itu dengan nada yang tidak main-main. Sang pembantu hanya dapat menarik napas panjang dan berkata dengan pelan kepada tuannya, "Terima kasih Tuan." Saudara, ketika berbaring sendirian di kamarnya malam itu, sang pembantu tidak bisa tidur. Dia memikirkan kembali berita Injil yang telah disampaikan tuannya kepadanya. Mata hati dan pikirannya diubah sehingga ia sadar bahwa semua harta di dunia ini tidak ada gunanya pada hari kiamat nanti. Hanya mereka yang percaya kepada Kristuslah yang akan diselamatkan, dan selamanya mereka akan bersama-sama dengan Allah. Dengan suara halus, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Jikalau Tuan dokter pergi ke sorga, apa yang akan saya perbuat dengan rumah ini, dengan mobil ini, harta benda ini, dan uang ini? Lalu kemanakah saya akan pergi?" Tanpa sadar atau tanpa sabar menunggu pagi hari, akhirnya dia membangunkan sang dokter dan menceritakan pergumulan hatinya. Singkat cerita, sebelum matahari terbit, sang pembantu mengambil keputusan untuk menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia telah siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya untuk kita sekarang, sudahkah kita siap sedia? Kalau belum, saudara perlu memikirkan hal ini dengan serius. Ketika Yesus datang, apa yang akan kita katakan kepadanya? Jangan menunda dan melalaikan hal ini. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita mengintrospeksi diri kita masing-masing sambil mendengarkan lagu pujian berikut. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita
yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Saudara terkasih di dalam Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, kondisi kehidupan kita dan kondisi di sekeliling kita, siap sedialah akan hari Tuhan, karena kita tidak tahu kapan waktu itu akan terjadi. Mungkin banyak orang mengabaikan bahkan tidak percaya akan kedatangan Yesus yang kedua. Alasan utama mereka ialah karena sampai hari ini Yesus belum juga datang. Kita harus mengerti bahwa kalaupun Yesus belum juga datang hingga hari ini, bukan berarti janji Yesus tentang kedatangannya yang kedua adalah suatu kebohongan atau dusta. Yesus belum datang karena memang waktunya belum tiba. Tugas kita adalah memastikan pelita kita tetap menyala, setia kepadanya dan siap sedialah untuk menyambut kedatangan. Suatu saat Yesus akan bertanya kepada kita, adakah iman di hatimu? Siap atau tidak? Yesus pasti akan datang kembali untuk menjemput mempelai-mempelai. Jadi persiapkanlah diri kita. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Mungkin selama ini kami lalai, kami sibuk dengan perkara-perkara dunia ini dan tidak serius di dalam memikirkan hal ini atau mempersiapkan diri kami. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami akan kelemahan kami, teguhkan iman kami untuk kami boleh menghadapi pergumulan dan persoalan hidup kami. Tolong kami Bapa, agar kami selalu siap dan mempersiapkan diri kami dengan baik ketika Engkau akan datang. Tuhan, saat ini pun kami juga datang berdoa bagi jemaat kami yang sakit, dimanapun mereka berada saat ini. Kami mohon agar naungan tangan Tuhan menopang, menghibur dan menguatkan mereka saat ini. Engkau bekerja lewat obat yang mereka minum dan perawatan-perawatan yang mereka jalani saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan menjamah dan boleh memberi kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Saat ini bangsa kami bergumul dengan berbagai macam persoalan dan masalah. Biarlah oleh karena belas kasihan Tuhan, Tuhan memulihkan bangsa kami. Beri hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah kami, agar mereka boleh bekerja, menangani pandemi yang belum juga berakhir ini, dan melakukan tugas bahkan masalah-masalah lain yang mereka kerjakan. Tuhan, tolong mereka. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan, dokter, perawat yang berjuang bekerja saat ini melayani pasien COVID maupun non-COVID. Tuhan, tolong mereka. Kuatkan dan beri kesehatan yang baik bagi mereka, sehingga mereka boleh melayani pasien-pasien ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan, yang kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh menjadi penuntun kita, supaya kita boleh tetap terus berjaga-jaga di dalam hari kedatangan Tuhan Yesus. Mari
kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Dan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh memberkati kita semua, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau, dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, kita tetap mengadakan ibadah online ya, sampai nanti kalau waktu sudah memungkinkan, pihak gereja yang akan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita tetap ibadah di rumah, dan marilah kita boleh tetap menjaga kesehatan kita masing-masing supaya kita sehat, keluarga kita sehat, dan semua orang yang ada di sekitar kita boleh sehat. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berhari Minggu.